Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yoel 1 ayat 4 yang berbunyi, "Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah menyesali dan bertobat dari segala dosa penyembahan berhala. Pada waktu nubuatan tentang firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yoel kepada umat Yehuda atau umat Israel, situasi dan keadaannya pada waktu itu sebagai umat pilihan Allah sedang mengalami suatu kesengsaraan maupun penderitaan yang sangat besar yang diakibatkan oleh perbuatan dosa yang mereka lakukan, di mana dengan kekerasan hati, tegar tengkuk, umat milik Tuhan Allah Yahweh itu meninggalkan Tuhan Allah dengan hidup menyembah dewa-dewi, ilah-ilah berhala yang mati belaka itu. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki umat Yehuda, umat pilihannya itu hidup di dalam kesengsaraan maupun penderitaan, diserang segala macam kutuk akibat dosa. Oleh karena itu Tuhan memperingatkan mereka supaya mereka segera metanoia atau bertobat, berbalik 180 derajat dari segala dosa kesalahan itu untuk kembali kepada menyembah satu-satunya Allah yang esa, Allah yang hidup, dengan menyesali segala dosa kesalahan mereka dari yang berbuat untuk menyembah ilah-ilah berhala itu, agar mereka kembali untuk mau menyembah Tuhan dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai satu-satunya Allah yang hidup, yang selayaknya disembah. Supaya segala jenis kutuk termasuk adanya wabah belalang tidak akan datang lagi menyengsarakan bangsa Yehuda maupun Israel itu. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan kita sebagai umat yang mengaku bahwa hidup dan mati kita adalah milik Tuhan Yesus, maka kita harus sadar betul agar kita selalu harus menjaga diri untuk berada dalam hidup kudus sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan untuk mengejar kesenangan pribadi yang menurut keinginan daging itu, termasuk ingin kaya dengan cara mengumpulkan dan menimbun harta benda kekayaan dengan cara yang tidak benar. Karena segala harta yang tidak diperoleh bersama Tuhan akan habis dimakan belalang-belalang atau jenis kutuk dosa lainnya, sehingga segala kedamaian dan kebahagiaan akan meninggalkan orang yang mengejar dan mengumpulkan harta duniawi di luar jalan kebenaran dan hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam waktu-waktu menurut tahun gerejawi, pada minggu-minggu Advent ini, hendaknya kita mau mawas diri atau berjaga-jaga, tetap waspada. Perlu untuk kita pertanyakan dalam hal ini adalah, apakah kehidupan kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus ini sudah benar-benar meninggalkan cara hidup yang lama, yang bergelimang dosa, dan sekarang berada dalam hidup yang berkenan di hati Tuhan,
selalu memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus, mampu menjalani hidup bersama Tuhan, dan menolak segala bujukan roh jahat atau kuasa-kuasa kegelapan yang menjauhkan diri kita dari Tuhan? Apabila masih belum, maka segeralah kita harus bertobat. Karena sesungguhnya hanya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus sajalah kita akan mampu merasakan adanya kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan yang sejati, yang sesungguhnya dapat kita akan alami. Ingatlah akan firman Tuhan pada kitab Nabi Yeremia pasalnya 17 yang merupakan ayat yang kelima dan yang ketujuh yang berbunyi, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya ketika kami menyadari tentang adanya dosa itu menjadi jurang pemisah antara kami dengan Dikau Allah pencipta, pemelihara, pelindung atas diri kami. Kami harus mau mengaku, menyesali dosa-dosa itu dan dilanjutkan dengan bertobat kepadamu. Maka ketika kami sudah meninggalkan penyembahan kami kepada berhala maupun ilah-ilah lain, maka itulah suatu kebahagiaan, damai sejahtera boleh meliputi kami. Dan ketika saat ini juga kami masih mengalami hal yang sangat tidak menyenangkan, berupa sakit penyakit masih mendera kami, Tuhan tolonglah kami. Melalui sarana obat dan perawatan kami percaya Tuhan akan memberikan kepulihan dan kesembuhan bagi kami. Dan semuanya itu kami pinta dan doakan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.